Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pidato. Sekarang, apa itu teks pidato? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Dapat dikatakan bahwa pidato merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau informasi kepada orang banyak secara lisan. Sekarang kita bahas mengenai struktur dari pidato. Pada umumnya, pidato terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan, yang kedua adalah bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian penutupan. Pada bagian pertama, yaitu pembukaan, terdiri dari 3 bagian lagi. Yang pertama adalah ucapan salam pembukaan, lalu ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Saya akan coba untuk memberikan contoh dalam bagian pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, dan anak-anak murid yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua adalah isi dari pidato. Pada bagian ini tentu saja berisi mengenai apa saja yang ingin kita sampaikan, tujuan apa yang ingin kita capai, lalu informasi apa yang akan kita berikan kepada seluruh pendengar. Pada bagian ketiga biasanya terdiri dari kesimpulan isi pidato, lalu permintaan maaf, lalu yang terakhir adalah salam penutupan. Terdapat beberapa metode pidato yang biasa digunakan. Biasanya terdiri dari 4 jenis metode. Yang pertama adalah metode impromptu. Yang kedua adalah metode extempore. Yang ketiga adalah metode naskah. Dan yang keempat adalah metode menghafal. Sekarang kita akan bahas mengenai metode impromptu. Pada metode ini, pidato dilaksanakan secara spontan, sehingga pembicara tersebut hanya mengandalkan pemikiran, wawasan, dan pengalaman yang ia miliki. Metode ini sangat baik dilakukan untuk melatih cara berbicara seseorang, wawasan seseorang, dan pengalaman seseorang dengan cara berbicara di hadapan orang banyak. Yang kedua adalah metode extemporan. Pada metode ini, pidato dilaksanakan dengan menyiapkan garis-garis besar atau kerangka dari isi pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah metode naskah. Pada metode ini, biasanya pembicara akan menyiapkan naskah atau teks secara menyeluruh mengenai isi pidato yang akan disampaikan. Biasanya, metode ini dilakukan pada pidato-pidato resmi yang umumnya berisi mengenai sesuatu hal yang harus disampaikan secara terperinci. Keempat atau metode terakhir adalah metode menghafal. Pada metode ini, pidato dilaksanakan dengan menyiapkan teks seperti pada metode naskah sebelumnya, namun pada metode ini semua teks tersebut dihafal kata per kata. Namun kekurangannya adalah di saat seseorang tersebut lupa mengenai suatu bahasan, maka keseluruhan pidato akan terganggu. Lalu pidato pun cenderung akan monoton karena pembicara fokus kepada penghafalannya. Sekarang, bagaimana sih ciri-ciri pidato yang baik? Secara singkat, pidato yang baik biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah pidato tersebut memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, pidato tersebut bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pidato yang baik tentu saja harus berisi mengenai kebenaran. Pidato yang baik harus memberikan informasi, wawasan, gagasan, atau apapun itu mengenai kebenaran. Tentu saja
tidak ada kebohongan atau hal-hal yang tidak benar dalam pidato yang baik karena akan mempengaruhi seluruh pendengarnya. Ciri yang ketiga adalah pidato tersebut harus sesuai dengan hadirin atau pendengar yang akan menerima isi dari pidato tersebut. Misalkan kita akan memberikan pidato pada peringatan Hari Pahlawan, maka tidak tepat rasanya apabila kita membahas mengenai pencemaran lingkungan. Ciri yang keempat, orang yang melakukan pidato harus mampu menciptakan suasana yang efektif. Misalkan pada pidato Hari Guru, tidak mungkin seorang yang melakukan pidato tersebut menyampaikan pidato dengan suasana yang marah-marah misalkan, atau misalkan suasana yang sangat sedih, sengsara, itu tidak mungkin. Jadi misalnya kita melakukan pidato pada Hari Guru itu dengan suasana yang bersyukur, suasana yang gembira, suasana yang berterima kasih kepada guru-guru kita. Kelima atau yang terakhir adalah pidato harus disampaikan secara jelas mengenai intonasi, artikulasi, dan volume suara yang dilakukan oleh orang yang melakukan pidato harus mendukung kejelasan dan membantu tersampaikannya tujuan dari pidato yang dilaksanakan. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Tadi saya telah menyampaikan mengenai pengertian dari pidato, lalu struktur umum dalam pidato. Setelah itu saya menjelaskan mengenai metode-metode yang dapat digunakan saat melaksanakan pidato. Lalu yang terakhir adalah ciri-ciri pidato yang baik dan benar. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus berlatih berbicara, salah satunya melalui praktek berpidato. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.